Jalan-jalan di mana ini? Alun-alun Bandung. Sama ibu ya. Sama ibu ya. Tuh ibu dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orangnya enggak? Kok nggak kedengeran suaranya ya? Kurang semangat ini padahal masih pagi ya. Udah pada sarapan belum? Mana yang udah? Ini sarapan di mana yang udah? Di rumah ya. Pengen denger suara paginya, semangat paginya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru kedengaran suaranya ya, ada orangnya di busnya. Sampurasun. Orang Bandung semua ini? Orang mana teteh? Jawa Tengah. Ada lagi? Agak. Jauh ya Bu, ini bukan Paling lagi. jauh. Bukan lagi orang Indonesia ini ya. Sulawesi, selamat datang di kota Bandung ya teh. Yang di Bandung, selamat datang juga di Bandros ya. Ada yang tahu Bandros ini singkatannya apa? Ada yang tahu nggak? Ini mah asal naik gue ya. Gak tahu apa ini Bandros artinya. Bandung? Bandung apa ayo? Bandung Tour on Bus. Nah kita ini nggak jalan-jalan, tapi kita mobil-mobilan. Nah sebelum itu perkenalkan, nama saya Desi Desvianti. Di sini Bapak Ibu nggak seperti naik odong-odong dengerin musik, tapi Bapak Ibu Akang Teteh akan tahu informasi kota Bandung. Dan itu pun saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Pak Sarwono yang akan mengantar kita keliling kota Bandung. Kita masuk ke Jalan Bancai. Di Bancai ini nanti di depan kita bisa lihat ada istal kuda. Di mana dulu kuda-kuda itu disimpan di sini nih, di sebelah kanan. Dulu kuda-kuda istirahatnya di sini istirahatnya, tetapi sekarang kita bisa lihat bukan lagi kuda-kuda, tetapi sebuah parkir monyet, bukan monyet aku. Mobil ya, mobil besi. Selain itu pun di Jalan Bancai ini dulu adalah kawasan penjara, tetapi sekarang hanya disisakan penjara sel nomor 5 sebelah kanan. Tuh ada yang duduk, itu adalah Pak Soekarno. Nah, dulu Pak Soekarno itu ditahan di penjara Bancai selama 1 tahun 2 bulan. Nah, dulu kawasan ini pun kawasan penjara, yang di penjaranya itu bukannya seperti orang-orang pembunuh, tetapi pencuri. Terus anak-anak nakal, nah di sini di penjaranya dulu. Tapi sekarang penjaranya sudah dialihkan kemana? Dialihkan ke Jalan Mekarwangi atau kawasan dekat Jalan Cibaduyut. Selain ada situs penjara, kita bisa lihat di depan sebelah kanan ini ada menara. Nama menaranya itu Menara Pengawas Bancai. Dulu dijaga sama orang Belanda, tapi sekarang kita bisa lihat menara tersebut dijaga sama tukang batagor sekarang ya. Sudah beralih-alih. Selain itu pun ini ada Masjid Intijaj. Intijaj sebenarnya adalah pembauran yang dimana di kawasan ini ada pedagang 3 etnis, yaitu A-nya itu Arab, B-nya itu Bumi Putra, C-nya itu Chinese. Makanya jalan ini dinamakan Jalan ABC. Dan apa sangkut pautnya dengan masjid tersebut? Karena Arab dan juga kawasan orang-orang Bumi Putra dan Chinese itu saling gaul, makanya banyak sekali yang mualaf. Dirikanlah sebuah masjid namanya Masjid Al-Intijaj. Kita masuk ke Jalan Braga nih. Sebelah kanan ini Braga pendek, Braga lancar. Jadi kita masuk ke Braga panjangnya sebelah kiri. Ini Braga macet-macetan. Tempat Braga ini menjadi salah satu tempat gisel orang-orang Bandung. Apa itu gisel? Ini tuh kependekan atau kepanjangannya adalah gila selfie. Nah, iya tempat gisel. Braga
ini menjadi salah satu jalan yang elit. Karena apa? Karena kita bisa lihat jalannya itu beda dari jalan lain. Karena ini memakai ban, bukan aspal. Nah, batu ini manfaat untuk menyerap air hujan supaya tidak becek. Ini adalah batu andesit. Selain itu pun, ini ada pintu terbuka. Namanya adalah Toko Sumber Hidangan. Toko Sumber Hidangan ini sudah ada pada tahun 1929. Nah, fasilitasnya pun masih menggunakan zaman dulu, seperti mejanya, kursinya, tuh, tempat makannya juga. Ini adalah sebuah toko roti, di mana toko rotinya itu masih memakai resep-resep zaman-zaman Belanda. Nah, di sini. Nah, Braga ini adalah bahasa Sunda yang artinya itu ngabar raga, mengumbar gaya. Dimana yang mengumbar gayanya itu dulu adalah seorang meni Belanda. Nah, kawasan Braga ini dulu adalah kawasan pertokoan Belanda atau toko Paris. Makanya Bandung itu terkenal dengan Paris. Nah, di sini asal muasalnya Paris Van Java. Nah, mereka itu membeli bajunya itu di kawasan ini dan memamerkannya juga di Jalan Braga. Makanya dinamakan Ngabar Raga atau mengumbar gaya. Nah, kalau sekarang itu seperti Citayam Fashion Week, tetapi sebelum Citayam Fashion Week itu ada, Jalan Braga dulu lah yang ada. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada gedung putih, namanya adalah NV Halurman. NV Halurman ini dulunya adalah toko senjata. Nah, toko senjata yang sudah ada sejak tahun 1930, yaitu sebuah toko senjata yang masih legal dulu, boleh diperbolehkan dijual belikan. Karena apa? Karena dulu kawasan Bandung itu masih hutan, makanya yang lewatnya itu bukan kucing-kucing, tetapi maung. Kalau sekarang pun masih ada hewan buasnya, yaitu buaya. Namanya ada buaya darat. Nah, di sini ada. Iya, buaya darat di sini nih. Banyak berkeliaran di sini. Nah, selain itu pun di depan nanti kita bisa lihat ada restoran tertua, namanya adalah Maison Bahrain atau Braga Permai sekarang terkenalnya. Maison Bahrain ini dulu adalah makanan atau menu-menu Paris, dan yang datang pun bukan orang-orang pribumi, tetapi yang datangnya tuh orang-orang Belanda elit. Nah, di depan yang sudah ada pada tahun 1920 juga. Nah, ini. Nah, dulu Braga ini dipakai tempat fashion show-nya orang-orang Belanda, tetapi sekarang yang fashion show bukan lagi orang-orang Belanda, tetapi orang-orang kita nih. Biasanya siang, pagi, sore, malam tuh suka ada yang foto-foto di sini karena ngabarat menyombongkan diri di jalan ini. Makanya kalau ibu-ibu kalau jalan-jalan ke sini berarti udah sombong, menyombongkan diri ya. Kata orang Bandung. Nah, Jalan Braga panjang itu batasnya sampai mana? Batasnya itu sampai depan nih, sampai sini. Nah, kita udah keluar dari Braga, ini masuk ke Jalan Surya Raja. Di Surya Raja di sebelah kiri nanti kita bisa lihat ada Braga Sky 1957. Braga Sky ini dulu adalah tempat bioskop, dimana dulu bioskop itu belum ada atapnya, yaitu misbar, gerimis bubar. Nah, selain misbar, Braga Sky 1997 di depan pun ada viaduk. Viaduk ini artinya via melewati, duk itu di atas kepala. Nah, di depan. Viaduk ini menjadi salah satu tempat syutingnya preman pensiun di sini. Nah, ini kuliahnya tempat saya di sini. Yang lemah iman, gak punya uang, jangan sampai datang ke sini ketemu Mbak Saeb ya. Bahaya. Di Jalan Perintis Kemerdekaan di depan, kita juga akan lihat di mana Pak Soekarno itu membacakan pledoinya, membacakan sebuah penggugatan
Namanya itu Indonesia Menggugat atau Gedung Langrat, di mana nah ini dulu Pak Soekarno itu nggak dibantu sama siapa-siapa, tetapi saat di penjara beliau ini mempunyai istri namanya itu Inggit Ganarsi, istri keduanya. Istri keduanya itu melakukan puasa selama 1 minggu saat bertemu Pak Soekarno dengan membawa buku dan juga pensil atau pulpen untuk Pak Soekarno menulis plenonya selama 8 jam. Nah, diadili dengan sendiri, ada buat siapa-siapa. Kalau di sebelah kanan ini ada taman, namanya itu Taman Balkon atau kepanjangannya itu Balai Kota Bandung. Di taman ini nggak cuma ada satu nama, ada banyak. Ada Taman Ove, ada monumen, ada Taman Raden Dewi Sartika dan masih banyak lagi. Nah, tadi kita bisa lihat di Taman Balai Kota itu ada monumen Badak Bercula 1. Monumen Badak Bercula 1 ini menceritakan bahwa dulu kawasan Bandung ini banyak sekali badak-badak. Nah, makanya keaneh, di Bandung ini banyak sekali nama kota yang diawali dengan ranca. Ranca ini adalah artinya rawa, tempat tinggalnya badak-badak dulu. Nah, selain itu pun ada Taman Love. Nah, Taman Love ini ada ceritanya, dimana kalau kita memasangkan gembok dan ada nama pasangan kita, maka cintanya itu akan kekal abadi. Tetapi menurut psikologis atau menurut Desi, yang cintanya kekal abadi itu kalau pasangan kita yang digembok di taman tersebut ya. Selain itu pun ada kantor wali kota. Kantor wali kota ini dulunya adalah sebuah gedung makan atau gudang kopi. Nah, gudang kopi ini dimiliki sama juragan terkaya, namanya adalah Andreas de Wilde. Andreas de Wilde ini bisa dibilang cukup kaya. Dan kita bisa lihat sebelah kanan, ini adalah salah satu rumah peninggalannya. Nah, kalau ibu-ibu datang ke sini harus siap-siap koyo. Karena apa? Nih, lihat, halaman itu sangat luas. Nah, kalau mau bersih-bersih beres-beres itu capek tinggal. Nah, makanya harus siap-siap koyo. Tetapi rumah ini sekarang menjadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, yaitu Pak Bunto Adi Wibowo. Nah, batas rumahnya itu sampai depan ini, di sini. Nah, bisa dibilang juga Andreas de Wilde ini 50% tanah di kota Bandung ini milik beliau. Beliau ini adalah orang terkaya kedua di kota Bandung, tetapi orang Belanda. Nah, saking kayanya, beliau ini bukan menjadi juragan kopi saja, tetapi menjadi dokter ahli juga. Ahli juga orang Belanda. Tetap di jalan yang ini kita bisa lihat ada Factory Outlet. Factory Outletnya kota Bandung, yaitu pusat perbelanjaan elektronik, di mana orang Bandung ini membeli seperti handphone, kamera laptop. Di sini nih sebelah kanan namanya BEC, Bandung Electronic Center. Nah, tapi kebanyakan ibu-ibunya itu nggak suka elektronik, tetapi sukanya baju-baju, dan di mana banyak sekali horornya. Karena apa? Karena potongan harga. Nah, di mana? Ada di depan sebelah kanan itu ada BIP, Bandung Indah Plaza. Tetapi tenang, kita nggak lewat BIP, jadi santai aja ya. Kita akan ke jalan yang cukup terkenal di kota Bandung. Nama jalannya itu Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Nah, di Jalan Dago pun di depan nanti kita bisa lihat ada gedung putih. Gedung putih namanya adalah Gedung Bedri Club sebelah kanan. Nah, di depan gedung Bedri Club. Bedri Club ini artinya 3 warna, tetapi kita bisa lihat gedungnya itu hanya putih saja. Nah, di sini tuh ada cerita di mana dulu di gedung ini tuh pernah berkibarnya bendera Belanda, yaitu 3 warna, merah, putih, dan juga biru. Selain itu pun, saat Jepang menjajahi Indonesia dan orang Belanda itu sudah tidak ada, diambil alih oleh orang Jepang dan diganti namanya menjadi Radio Dongeng. Saat Indonesia merdeka juga, gedung tersebut
diambil alih sama orang Indonesia dan pernah dijadikan tempat pembacaan proklamasi Indonesia. Di depan pun kita bisa lihat ini ada taman. Taman itu masih tersangkut pautkan dengan gedung negara. Namanya adalah Taman Radio. Nah, ini adalah ide dari Pak Gubernur Jawa Barat saat masih menjadi wali kota. Namanya Taman Radio. Nah, kita juga bisa lihat nih, sebelah kiri kanan banyak sekali pohon-pohon besar. Ini adalah bukti bahwa dulu kawasan Dago ini tuh adalah hutan belantara. Nah, ada yang tahu nggak ini nama pohonnya apa gitu? Coba ayo. Yang buahnya itu pahit, obat penyakit gagal. Nah, apa? Mahoni. Selain mahoni apa ayo? Ini adalah salah satu pohon-pohon ciptaan Tuhan, yaitu mahoni. Nah, kenapa dinamakan mahoni? Karena yang nanamnya itu mak-mak. Coba kalau bapak-bapak jadi mahoni. Nah, ini adalah bukti kawasan Bandung ini atau kawasan Dago adalah kawasan hutan belantara dan juga banyak sekali begal. Makanya orang-orang pribumi itu takut untuk melewati kawasan ini itu sendirian. Dengan istilah Dago itu adalah artinya menunggu. Nah, mereka itu menunggu di mana? Mereka itu menunggu di atas, namanya itu simpang Dago. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dengan sehari-harinya mereka selalu mengucapkan dagoan di simpang Dago. Dan dinamakanlah kawasan tersebut kawasan Jalan Dago, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Akang Teteh kalau pengen tahu kultusnya Dago dulu, bisa datang langsung ke Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau lebih terkenalnya itu adalah Dago Pakar. Nah, di Dago Pakar itu kita bisa lihat ada gua Jepang, gua Belanda, dan juga ada curug. Masuknya itu cuma Rp10.000. Kita masuk ke jalan Diponegoro. Di Diponegoro ini kita bisa lihat ada kuliner restoran yang cukup terkenal di kota Bandung. Namanya itu adalah Nasi Bancakan. Nah, Nasi Bancakan ini terkenal dengan fasilitasnya masih menggunakan kaleng-kaleng. Seperti piringnya itu pakai seng, sendoknya memakai seng, tapi makanannya oseng-oseng. Nah, di mana di sebelah kiri? Nah, ini dia Nasi Bancakan. Halo. Ini kalau siang langsung penuh banget. Nah, selain ada kuliner, di Jalan Diponegoro Kulon ini ada ikonnya kota Bandung. Namanya itu adalah Gedung Sate. Nah, di sini Gedung Satenya. Nanti di depan ya. Kenapa ya Gedung Sate ini dinamakan Gedung Sate? Sebenarnya dulu itu namanya bukan sebuah gedung sate, tetapi namanya adalah Gedung GB. GB ini ada kepanjangannya, yaitu adalah Government Bedriven. Nah, ada yang bisa? Government Bedriven. Ya, susah karena susah. Dan dulu yang viralnya itu adalah sate. Dan di gedung ini tuh ada seperti tusukan sate katanya di atasnya. Dinamakanlah gedung ini Gedung Sate. Ada berapa dagingnya itu? Nah, ada lagi? Ada 7. Kalau 7 ini mah pasti lapar ini mah. Ada 6 ya? 6 ini adalah simbol pengeluaran biaya Gedung Sate ini sebesar 6 juta golden atau sekitar 400 miliar rupiah. Nah, yang seperti daging itu adalah simbol bunga lakut, yaitu simbol bunga perdamaian antara kota Bandung. Dan juga yang seperti tusukannya itu bukan berarti beneran tusukan sate, tetapi itu adalah penangkal petir. Gedung Sate ini dibangun pada tahun 1920 sampai dengan 1924. Gedung asli Gedung Sate itu yang tadi depan dan juga pinggir ini nih. Nah, ini. Nih, kita tinggalkan Gedung Sate, kita bisa lihat sebelah kanan ini ada taman lansia. Tapi kita bisa lihat taman ini sekarang disalahgunakan. Ada yang datangnya pun bukan lansia-lansia,
tetapi anak-anak. Nah, selain menjadi taman yang disalahgunakan, ini pun menjadi taman teraman. Karena apa? Karena dijaga langsung sama T-Rex. Nah, di depan T-Rex-nya. Ini T-Rex-nya kabur dari museum geologi. Nah, kalau anak kecil masuk ke sini, keluarnya jadi apa, Ibu? Jadi lansia ya? Kalau lansia datang ke sini, keluarnya jadi apa? Mustahil atuh. Nah, gedung wisata pun ada museumnya, Bapak Ibu anak. Karena di belakang bayarnya cuma 5.000 atau goceng. Nah, kita masuk ke Jalan Cisangkuy, kita bisa lihat nih banyak sekali kuliner. Makanya kalau ke Bandung itu harus siapin uang yang banyak. Karena apa? Karena di Bandung ini ada surga kuliner. Yang paling terkenal di Cisangkuy ini ada yogurt Cisangkuy. Tadi kita sudah lewat yogurt Cisangkuy. Nah, yogurt Cisangkuy pun ini cukup terkenal, namanya Kampung Sunda, makanan Sunda. Nah, ini pun ada taman, namanya ada Taman Pustaka Bunga. Tapi sekarang kita bisa lihat, ini nggak ada bunga-bunganya. Karena orang Bandung itu unik. Apa yang mereka lihat, ambil. Unik. Aneh. Tapi insya Allah mungkin nanti dibuatkan lagi ada bunga-bunganya. Gak hoax. Kalau di depan ini ada surganya bapak-bapak, namanya barber, barang bekas atau second hand, atau lebih terkenalnya itu sogo, shopping sambil cingogo, shopping sambil jongkok, atau lebih kerennya lagi bahasa Inggrisnya empire, bahasa Sundanya emper. Nah, ini ada surga bapak-bapak sini nih, pasar Sogo. Kalau di depan ini ada sekolah yang cukup terkenal karena film apa hayo. Di sini tuh pacar saya itu berantem. Nah, Dilan di sini ya. Bukan Dilan Cekmek yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya. Ini Dilan Dika Ramadan. Nah, di sini tempat syutingnya sama Milea. Kisah cinta. Dilan 1990. Nah, dulu SMPN 20 Bandung ini adalah sebuah SPG, Sekolah Pendidikan Guru 2. Tapi sekarang menjadi Sekolah SMA 20 Negeri. Nah, kalau ini ada masjid, namanya Masjid Plaza Istiqomah. Kenapa harus ada plazanya? Karena kita bisa lihat nih banyak sekali pedagang PKL dan juga ada sekolah, makanya disebut plaza. Nah, dulu ini tuh bukan sebuah masjid, tetapi ada monumen, namanya tuh Monumen Niro, di mana ada dua patung yang saling berhadapan, yang satu seperti mendengarkan dan satu seperti berbisik. Nah, yang diucap pada saat itu tuh bukan hai, tetapi halo Bandung. Nah, kenapa monumen tersebut dibongkar? Karena monumen tersebut tidak memakai baju, hanya dibongkarlah sekarang menjadi sebuah masjid. Kita masuk ke Jalan Lombok. Di Jalan Lombok ini banyaknya dengan pusat kuliner. Kita bisa lihat sebelah kiri, ini ada bakso Sultan. Dimana Bapak Ibu kalau masuk ke bakso Sultan, keluarnya tuh insya Allah jadi Sultan. Amin. Nah, di Tubut, di sebelah kanan ada payung biru. Ini cukup terkenal, namanya Cuimi. Pedagangnya itu ganteng, makanya ditambahin lagi menjadi Cuimi ganteng. Nah, katanya pedagangnya itu mirip artis. Artisnya itu Ariel Noah, tapi pakai KW 2 ya, KW satunya yang aslinya. Selain itu pun di depan itu ada restoran kuliner nih. Sebelah kiri itu cukup terkenal, yaitu Lomi Bami Lombok. Nah, Lomi Bami Lombok ini terkenal dengan kuahnya yang kental dan juga ditemani dengan dorok-dorok atau pangsit. Nah, di situ harganya cuma 25.000 sepangsitnya. Kita masuk ke Jalan Aceh. Di Aceh ini ada tempat horor, di mana restoran itu dulu tempatnya itu cukup terkenal bisnisnya. Namanya itu Rumah Kentang. Mitos ceritanya itu dulu rumah ini tuh dihuni sama noni Belanda. Nah, ini noni Belanda dan mempunyai anaknya itu masih kecil.
Saking gak bisa diamnya saat dia lagi merebus kentang di kuali besar, anaknya pun masuk ke rebusan tersebut saking gak bisa diamnya dan meninggallah. Nah, kalau setiap malam, katanya kalau lewat ke kawasan ini suka tercium aroma kentang. Padahal kita itu harus positif thinking, mungkin ada tukang bakso tahu yang lewat ya. Tetapi sekarang rumah kentang tersebut tidak menjadi seram di badan kita, tetapi seram di dompet kita. Nah, sekarang menjadi tempat restoran. Dan itu pun di sebelah kiri ini ada Kondiklat, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat, atau dulu ini adalah sebuah Yardbirds. Yardbirds ini hanya ada dua, yaitu di Belanda dan juga di Kota Bandung. Yardbirds ini menjadi tempat pasar tahunannya orang-orang Belanda dulu. Saking gak bisa orang Pripung itu datang ke pasar tahunannya orang Belanda, mereka itu membuat pasar mereka sendiri di mana di Nusa Parua. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada taman kedua ketiga di Kota Bandung, namanya Taman Maluku. Nah, ini atau Maluku Park. Taman Maluku ini menjadi salah satu tempat syutingnya preman pensiun juga di sini. Nah, itu pun ini ada kantor. Percaya ini kantor? Ini kantor militer. Kantor militer Pangdam 3 Siliwangi. Tetapi dulu ini adalah sebuah istana. Istana milik militer Kenil pada masa-masa Belanda. Rumah istana militer. Kalau di sebelah kiri ini ada gedung Sabau atau DVO, Departemen Parollah, Departemen Pertahanan, Departemen Peperangan, di mana dulu militer atau orang-orang Belanda militer itu mempersiapkan senjatanya itu di gedung Sabau. Kalau di Semarang itu ada Lawang Sewu 1000 pintu, kalau di Bandung itu ada gedung Sabau yaitu 1000 jendela atau DVO. Nah, mereka para militer latihannya di mana? Latihan itu di sebelah kanan yang sekarang menjadi taman lalu lintas atau dulu namanya adalah Insulin Park. Nah, di sini latihannya. Tetapi taman ini sekarang menjadi taman rekreasi edukasi untuk anak-anak untuk mengenal apa itu rambu-rambu lalu lintas. Nah, taman ini pun menjadi taman teraman karena apa? Karena dijaga nih sama Ahana Sution, Abdul Haris Nasution. Di Jam Sumatera pun ini adalah kawasan sekolah-sekolahnya para orang Belanda. Yang cukup terkenal itu ada SNPN 2 dan juga SNPN 5. SNPN 2 ini bernuansa Betawi. Nah, ini Ano itu bukan mas-mas Ano, tetapi itu adalah bahasa Latin. Artinya itu adalah tahun yang dibangun pada tahun 1913. Nah, SNPN 2 ini bernuansa Betawi, kalau SNPN 5 nya ini adalah bernuansa Eropa. Nah, ini Pak Gubernur Ridwan Kamil menjadi salah satu alumninya adalah SNPN 2. Kalau pembuat pesawat Pak B.J. Habibie itu alumninya SNPN 5. Dan juga yang sekarang menjadi Sultan itu Raffi Ahmad, SNPN-nya. Makanya ini terkenal dengan sekolah artis, alumni itu artis-artis. Masih banyak lagi seperti Raisa. Nah, di sini juga sekolahnya. Sambil itu.